Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah syafi'il ummah balighin nubuwwati wa risalah hadiina sabab dakwah wa hadihil ummah marzaqina bisalam wa sa'adah wa rabbi taufiq dunya wal akhirah ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku semua kelas 8, kelas 7 A, B, C, D, dan E. Kali ini atau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran mata pelajaran PAI. Untuk kali ini teman-teman semua belajar tentang bab 2 ya. Bab 2 tentang jujur, amanah, istiqomah. Jadi pembelajaran bab 2 ini yang pertama ya, pembelajaran bab 2 yang pertama atau ke-1, pertemuan ke-1 ya. Yang pertama jujur. Oke, ada pertanyaan untuk teman-teman semua, bisa teman-teman jawab dalam hati atau boleh teman-teman tulis di buku teman-teman semua ya. Yang pertama, pernahkah kamu berbohong? Pernahkah teman-teman berbohong? Pernah nggak teman-teman berbohong? Silakan dijawab sendiri dalam hati atau bisa dituliskan. Kemudian kenapa teman-teman semua berbohong? Kenapa kamu berbohong? Kenapa alasannya? Coba sebutkan, jawab atau ditulis dalam buku kalian. Kemudian sejak kapan kamu mulai berbohong? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Siapa? Ingat atau tidak? Atau terinspirasi atau dari mana kamu bisa berbohong? Tahunya dari siapa? Atau mencontoh siapa? Kemudian, pernahkah kamu mencontek? Pernah enggak teman-teman mencontek? Ayo silakan sebutkan. Terus mengapa teman-teman semua mencontek? Ya, selanjutnya tentang perasaan nih. Perasaan teman-teman itu setelah berkata jujur atau berbohong ke orang lain bagaimana? Perasaannya ya. Perasaan ketika kalian ngomong jujur sama orang lain, itu perasaannya bagaimana? Dan kemudian yang kedua, perasaan kalian ketika kalian berkata bohong kepada orang lain. Silahkan dijawab dalam hati, ditulis lebih baik di buku. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika ada orang lain berkata tidak jujur padamu? Untuk kamu berbicara dengan orang lain, ketika kamu tanya kepada orang tersebut menjawabnya tidak jujur atau bohong kepadamu. Perasaanmu bagaimana? Tulis dalam buku. Terus pertanyaan berikutnya, boleh tidak kita menyembunyikan kebenaran atau sesuatu yang kita ketahui? Kalau ada orang menanyakan sesuatu, kamu tahu si Budi kemana enggak? Sebenarnya kamu tahu, tapi kamu menyembunyikan, berkata kepada orang tersebut menjawab, aku tidak tahu. Itu boleh atau enggak? Tulis, silakan. Oke, di sini ada beberapa contoh krisis kejujuran yang ada atau yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbohong. Kadang kita sering ketemu orang-orang
yang kadang tidak jujur, berbohong, atau bahkan kita sendiri yang masih sering berbohong atau buruk kepada orang tua dan kepada teman dan lain sebagainya. Terus ada mencontek atau plagiarisme. Ada krisis-krisis seperti itu di sekolah, yang mencontek, ada yang plagiarisme atau plagiarisme itu yang menjiplak ya. Contoh seperti orang lain membuat karya ilmiah, membuat buku atau apa, dan karya itu dicontek oleh orang lain. Itu namanya plagiarisme. Terus berlaku curang dalam perdagangan, contohnya orang mengurangi timbangan, orang beli barang, beli buah atau beli apapun itu dibeli 10.000 1 kilogram, tapi ketika ditimbang orang si penjual berlaku curang dengan mengurangi timbangan dan sebagainya. Fitnah dan penipuan yang termasuk itu termasuk penipuan, yang menipu kepada penjualnya, curang dan menipu. Terus kemudian fitnah, ya, ada yang memfitnah orang lain padahal dia sendiri yang berbuat salah, tapi dia memfitnah orang lain agar orang lain tersebut dihukum atas sesuatu yang tidak ia perbuat. Sering, atau bahkan kita sering lihat juga di sinetron-sinetron di sini, orang-orang istrinya cerita-cerita tentang yaitu bohongan, fitnah, penipuan dan sebagainya, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang merupakan krisis kejujuran di negeri ini. Masih banyak praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, wakil-wakil rakyat yang seharusnya menjalankan tugas menjadi wakil rakyat, menyalurkan aspirasi masyarakat, mengelola negara, mengelola keuangan, mengelola negeri ini agar negeri ini makmur, agar rakyatnya sejahtera, tidak ada kemiskinan. Justru mereka berkhianat dengan melakukan korupsi, mencuri uang-uang rakyat untuk kesenangannya sendiri, untuk kepuasan nafsunya sendiri, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, silakan dijawab, ditulis dalam buku, boleh dijawab dalam hati. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Wajar seseorang yang tidak jujur? Wajar atau tidak? Silakan dijawab. Kemudian menurut kalian, menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela? Merajalela banyak. Kenapa? Apa yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela? Banyak orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita yang tidak jujur. Penyebabnya itu apa menurut kalian? Akan ditulis. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Menurut kalian siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan atas perilaku yang tidak jujur itu menurut kalian siapa? Silahkan dijawab. Ya, sekarang kita masuk ke dalil kejujuran. Dalil seperti yang sudah kemarin kita pelajari bersama. Dalil itu lebih mudahnya kita artikan sebagai bukti dari sebuah kejujuran. Bukti dari kejujuran ini adalah anjuran, perintah dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada hadis, ya. Berarti dalil apa ini, teman-teman? Kalau dari hadis ataupun Al-Quran, dalil nakli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i. Artinya, seseorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dari riwayat Tirmidzi. Kemudian ada lagi hadis juga ini, dalil nakli hadis juga tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ini diterangkan bahwa dalam hadis ini, kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memerintah kita untuk berbuat jujur agar kita melakukan kebaikan, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, kebaikan, dan nantinya kita akan mendapatkan surga. Kita hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birra wa huma fil jannah, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Ya, di sini terangkan, wajib atasmu berlaku jujur. Jujur itu bersama kebaikan. Jadi jujur itu baik, dan jujur dan baik itu ada di surga. Jujur itu baik, dan keduanya jujur dan kebaikan itu keduanya akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Jujur, baik, mendapat surga. Oke, keduanya. Yang kedua, jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan. Dusta atau bohong itu durhaka. Durhaka itu apa? Durhaka tidak menjalankan perintah. Dusta atau bohong itu durhaka. Durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Durhaka yang tidak menjalankan perintah Allah atau kita melakukan larangan Allah, itu bohong. Allah memerintah untuk jujur, tidak bohong, tapi kita malah bohong, dusta. Nah, berarti apa tadi? Dusta itu durhaka kepada Allah, dan dusta, durhaka itu mendapatkan apa? Neraka. Oke. Kemudian ini ada dalil lagi ya teman-teman ya, dalil nakli lagi. Dan ini diambil dari Al-Quran, hadis dan Al-Quran, dalil nakli tentang apa? Kejujuran, tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini diperintahkan untuk jangan menyembunyikan kebenaran, jangan kamu mengetahuinya. Jadi kamu ketika tahu, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu bohong. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian jujur. Secara sederhana jujur itu berarti tidak bohong ya teman-temannya. Nah, di sini ada intinya secara sederhana jujur itu adalah tidak berbohong. Ya, saya akan terangkan pengertian tentang jujur atau
ya tadi kan secara sederhana, jujur itu tidak bohong. Nah, sini pengertian jujur di sini adalah sikap seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya atau dengan sebenar-benarnya, tidak ditambahi maupun dikurangi. Berarti ya iya itu jujur, mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya. Contohnya apa? Teman-teman bisa menyebutkan contohnya salah satu, silahkan bisa ditulis. Kalau di sini Bapak ingin menyontohkan, contohnya satu, untuk Bapak memberikan tugas kepada teman-teman semua. Bapak share tugas, kemudian setelah beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari Bapak mengecek tugas tersebut, ternyata masih banyak yang belum mengerjakan. Jika yang belum mengerjakan itu Bapak tanya, contoh si siapa ya, April atau siapa, April, kenapa tugas dari Bapak belum kamu kerjakan? Kayak gitu. Si April sebenarnya apa? Dia memang masih males mengerjakan. Tapi dia berbicara, maaf Pak, tidak ada data, tidak ada kuota, jadi belum tak kerjakan. Besok April kerjakan Pak. Ya oke. Itu kalau April bohong, karena April sebenarnya dia punya data atau kuota. Intinya dia males. Contohnya kalau April jujur bagaimana? Kalau April jujur berarti seharusnya gini, maaf Pak, memang belum saya kerjakan karena males Pak. Nah gitu. Itu jujur. Namanya jujur. Yang tadi ketika April bilang belum tak kerjakan Pak, karena apa? Karena tidak ada data, tidak ada kuota. Sebenarnya dia ada. Itu tapi dia bilangnya tidak ada, berarti dia apa? Dia bohong, tidak jujur. Kalau jujur bilangnya, maaf Pak, belum tak kerjakan, kenapa? Karena males. Nah, itu jujur, walaupun sebenarnya malas itu tidak baik, tapi intinya kita mengambil kejujurannya. Dia berarti jujur dalam hal kebaikan, dalam hal dia baik dalam hal kejujurannya, karena dia benar-benar belum mengerjakan dan dia jujur bahwa dia belum mengerjakan karena dia malas, tidak malah berbohong dengan alasan kuotanya habis, kayak gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya teman-temannya ya. Kemudian kejujuran juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang ya, seperti tadi yang keterangan yang pertama ya, pada krisis kejujuran itu. Di sini juga bisa dimaknai kalau kejujuran itu tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang. Hal ini diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ya. Seperti yang teman-teman lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Lakalah bagi orang-orang yang curang, mengurangi dalam menakar dan menimbang, mengurangi timbangan. Celaka bagi orang-orang yang tersebut, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta dicukupkan. Ketika dia mendapatkan barang yang ditimbang oleh orang lain, dia minta agar timbangannya pas. Apabila mereka menakar atau menimbang, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Ini bercerita tentang kecurangan atau ketidakjujuran seseorang dalam timbangan.
ya. Oke. Kemudian contoh perilaku jujur. Yang pertama, berkata jujur pada semua orang, termasuk orang tua, guru, dan teman. Seperti tadi contoh April ya, dia harus berkata jujur. Kemudian kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini juga termasuk perilaku yang jujur. Ketika dia diberi tugas, ya dikerjakan, tidak diserahkan kepada orang lain untuk mengerjakan. Yang diberi tugas siapa? Kamu. Yang suruh mengerjakan ayahmu, ibumu, kakakmu, ya berarti tidak jujur kamu. Oke. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ujian. Kalau kamu mencontek berarti itu kamu tidak jujur. Itu bukan hasil dari jawaban kamu. Itu jawaban orang lain yang kamu contek. Kamu tidak jujur dengan itu, dan nilainya yang kalian dapat itu berarti bukan nilai kalian, itu nilai orang lain, itu bukan nilai kalian. Jadi itu tidak jujur kalian. Apa yang kemudian manfaat atau hikmah dari kejujuran? Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jika seseorang jujur, pasti dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah bohong semasa hidupnya sampai meninggal. Dia tidak pernah berbohong. Dari kecil sampai dewasa sampai meninggal, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun berbohong. Tidak pernah sekalipun berbohong, dia jujur. Karena itu kan Nabi Muhammad SAW mendapat julukan apa? Al-Amin. Al-Amin. Kemudian mendapat banyak teman. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan banyak teman karena dia bisa dipercaya. Dan dipercaya ketika temannya mempercayakan sesuatu kepadanya, contoh menitipkan barang atau apapun, ya bisa dipercaya, maka teman-temannya akan banyak. Teman-temannya akan suka berteman dengan dirinya, berbeda dengan orang yang tidak jujur, suka berbohong. Ketika dia diamani barang oleh temannya, ketika dia dipercaya untuk menjaga sesuatu oleh temannya, dia dusta, dia tidak jujur, dia berbohong. Nah, otomatis teman-temannya akan menjauh darinya karena dia tidak bisa dipercaya. Oke, kemudian yang ketiga, hikmah atau manfaat kejujuran adalah mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di grup atau bisa via japri kepada Bapak. Dan mohon nanti teman-teman apabila ada tugas, kerjakan ya. Dikerjakan. Teman-teman jujur mengerjakan ya, mengerjakan sendiri. Mencontoh, tidak mencontoh orang lain, tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan teman-teman semua. Sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.